Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Tri Mulyana dari program Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2018. NIM 180600567. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengembangan bahan ajar menggunakan mapping berbantuan aplikasi Canva untuk meningkatkan kemampuan menulis puisi kelas 4 SD. Latar belakang masalah. Yang pertama adalah bahan ajar. Bahan ajar merupakan bagian dari pesan kurikulum dan perlu dikomunikasikan kepada siswa. Komponen ini memiliki berbagai bentuk pesan. Ada yang konsep, fakta, prinsip, atau aturan, prosedur, masalah, dan sebagainya. Fatur Rahman pada 2015 mendefinisikan mapping sebagai cara untuk mempresentasikan konsep, ide, tugas, atau informasi lain dengan menghubungkan tema sentral berupa kata kunci, gambar, dan warna. Seperti contoh di sini. Nah, ini mid mapping atau dengan disebut dengan peta konsep. Di tengahnya adalah judul yang ingin dibahas tentang menulis puisi. Yang ketiga adalah kemampuan. Kemampuan adalah atau merupakan suatu pengetahuan atau kecakapan untuk menunjukkan suatu tindakan khusus baik secara fisik maupun mental. Yang keempat adalah menulis puisi. Menulis puisi merupakan bentuk komunikasi tidak langsung atau yang tertulis yang menetapkan pada ekspresi diri, emosi yang dicurahkan pada tulisan. Tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui proses pengembangan bahan ajar materi menulis puisi dengan menggunakan mapping berbantuan aplikasi Canva. Yang kedua, mengetahui kelayakan bahan ajar materi menulis puisi dengan menggunakan mapping berbantuan aplikasi Canva menurut ahli dan praktisi. Yang ketiga, mengetahui respon siswa terhadap bahan ajar materi menulis puisi dengan menggunakan mapping berbantuan aplikasi Canva. Yang keempat, mengetahui peningkatan atau meningkat kemampuan menulis puisi siswa pada kelas 4 SD dengan menggunakan mapping berbantuan aplikasi Canva. Metode penelitian ini saya menggunakan R&D atau menurut Paul Engel pada tahun 2007, Education Research and Delivery atau R&D is a phrase used to develop and validates education production. Berdasarkan definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa metode R&D adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk membentuk suatu produk tertentu dan untuk menyempurnakan suatu produk yang sesuai dengan acuan, kriteria, dan produk yang dihasilkan sehingga menghasilkan produk yang baru melalui berbagai tahap, baik itu validasi ataupun tes. Subjek penelitian dan lokasi penelitian. Subjek penelitian ini yang pertama itu SDN Cibeber 4
yang berlokasi di Jalan Ibu Ganirah nomor 61 Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, dengan subjek penelitian siswa kelas 4 dengan jumlah siswa 33 siswa. Sekolah yang kedua adalah SDN Cibabat 5 yang beralokasi di Jalan Pesantren nomor 109 Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, dengan subjek penelitian kelas 4 dengan berjumlah 32 siswa. Dan yang terakhir adalah SDN Cibabat Mandiri 1 yang beralokasi di Jalan Cianjuang, Komplek Nata Endah nomor 171 RT 07 RW 02 Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, dengan subjek penelitian yakni siswa kelas 4 yang berjumlah 32 siswa. Ketiga sekolah tersebut dijadikan lokasi penelitian untuk uji luas dan uji terbatas atau yang disebut dengan pretest dan post-test. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 4 sekolah dasar, baik laki-laki ataupun perempuan, dengan jumlah rata-rata usia 10-11 tahun. Selanjutnya adalah instrumen penelitian. Yang pertama, lembar observasi. Pada lembar observasi ini saya melihat bagaimana guru mengajarkan kepada siswa, baik menggunakan bahan ajar, metode, dan lain-lain. Yang kedua, lembar wawancara. Setelah saya melihat atau setelah observasi, saya mewawancarai guru tersebut bagaimana kesulitan, kelemahan, kelebihan, dan lain-lain dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah lembar validasi. Lembar validasi ini untuk mengetahui sejauh mana bahan ajar yang saya gunakan baik digunakan atau tidak baik digunakan. Yang keempat adalah lembar angket. Lembar angket ini berfungsi untuk mengetahui bagaimana respon siswa ataupun para ahli IT dan bahan ajar tentang bahan ajar menggunakan web mapping berbantuan aplikasi apa ini efektif atau tidak efektif. Yang kelima adalah dokumentasi penelitian. Saya meminta tolong kepada siswa untuk memoto ketika pembelajaran yang saya gunakan ketika proses pembelajaran. Selanjutnya, proses pengembangan bahan ajar menulis puisi dengan menggunakan web mapping berbantuan aplikasi Canva. Pada proses ini, yang pertama yaitu siapkan Canva, terus masuk ke Canva, melihat template, terus memilih template, terus gambar sesuai keinginan dan jadilah. Nah, jadinya seperti ini dalam proses pengembangan bahan ajar menulis puisi dengan menggunakan web mapping berbantuan aplikasi Canva. Nah, di sini ada. Setelah itu melakukan wawancara kepada guru kelas 4 SD Cibeber 4
Terus validasi bahan ajar oleh ahli bahan ajar dan ahli IT. Keempatnya, lembar angket siswa, sejauh mana efektivitas bahan ajar yang saya gunakan dalam proses pengajaran. Yang kelima, dokumentasi penelitian. Selanjutnya, kelayakan bahan ajar menggunakan mind mapping. Presentasi hasil validasi didapatkan, yakni validator 1 skor 79 poin. Jika dipresentasikan, yakni 87,7% dan dapat dikualifikasikan valid. Kemudian hasil dari validator 2 dengan skor 81 poin jika dipresentasikan, yakni 90% dan dapat dikualifikasikan valid. Hasil validasi yang terakhir, yakni dari validator 3 dengan jumlah skor 81 jika dipresentasikan, yakni 90% dan dapat dikualifikasikan valid. Ketiga, hasil validasi dari para validator, maka jumlah keseluruhan validator dapat diratakan presentasi, yakni 89,25% atau valid. Selanjutnya adalah respon siswa. Kesimpulannya dari analisis respon siswa terhadap bahan ajar materi menulis puisi dengan menggunakan mind mapping berbantuan aplikasi Canva berdasarkan hasil butir pertanyaan angket pada uji terbatas mendapat rata-rata poin berjumlah 59,78 poin dengan persentase rata-rata 79,72%. Berdasarkan hasil butir pertanyaan angket pada uji luas 1 mendapatkan rata-rata poin 64,19 poin dengan persentase 85,58%. Berdasarkan hasil butir pertanyaan angket pada uji luas kedua mendapatkan rata-rata poin 64,5 poin dengan persentase 86%. Jadi kesimpulan dari 3 analisis respon siswa di SDN Cibabat 4, SDN Cibabat 5, dan SDN Cibabat Mandiri 1 didapatkan rata-rata 83,76% dengan kategori sangat setuju. Lanjut, hasil pretest dan posttest. Hasil rekapitulasi rata-rata pada angket yang diperoleh dari uji terbatas, yakni 59,78. Jika dipresentasikan didapat 79,72% dengan keterangan yang cukup efektif. Mohon maaf untuk tabel di atas itu keterangannya setuju, harusnya cukup efektif. Nah, mohon maaf kesalahan dari saya, salah menyantumkan. Selanjutnya, adapun rata-rata angket pada uji luas pertama, yakni 64,19. Jika dipresentasikan didapat 85,58% dengan keterangan efektif. Nah, adapun hasil rata-rata angket pada uji luas kedua, yakni 64,5, jika dipresentasikan maka didapat 86% dengan keterangan efektif. Dari ketiga rata-rata tersebut terdapat selisih peningkatan hasil respon siswa, yakni uji terbatas sebesar atau dipresentasikan
15,21. Jika dipresentasikan maka didapat 15,21%. Maka dapat disimpulkan bahwa respon siswa terhadap bahan ajar menggunakan mind mapping berbantuan aplikasi Canva memiliki peningkatan dengan keterangan efektif untuk digunakan. Selanjutnya, tingkat kemampuan menulis puisi. Nah, untuk mengetahuinya saya melihat pada peningkatan pretest ke posttest. Nah, berdasarkan tabel frekuensi atau pada tabel di bawah, bukan di atas, di bawah harusnya, maka diperoleh bahwa hasil pretest pada uji terbatas yakni 44,24 dan hasil pretest uji luas posttest uji terbatas yakni 76,06. Dari kedua hasil pretest dan posttest tersebut, hasil belajar siswa mengalami peningkatan sebesar 31,82%. Poin. Sejalan dengan itu, hasil rata-rata protes uji luas pertama yakni 43,75 dan hasil rata-rata posttest pada uji luas yakni 85,92, sedangkan rata-rata posttest uji luas kedua yakni 40,31 dan hasil rata-rata posttest pada uji luas yakni 85,78 poin. Sehingga baik dari hasil pretest dan posttest pada uji luas dan uji terbatas sama-sama mengalami kenaikan. Hal itu menunjukkan bahwa bahan ajar yang dikembangkan efektif terhadap peningkatan hasil belajar siswa kelas 4 SD. Kesimpulan, setelah menggunakan bahan ajar menggunakan mind mapping berbantuan aplikasi Canva untuk meningkatkan kemampuan menulis siswa sudah baik digunakan, serta respon siswa dalam kemampuan menulis puisi siswa meningkat. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.